Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jemaah salat maghrib, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kepada Allah waktu untuk dapat menyembahnya, dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memanfaatkan waktu senggang kita. Kata Nabi, wa faragha qabla syughlik, gunakan 5/10 waktu senggangmu sebelum datang waktu sengguhmu. Karena setiap waktu kita ini akan ditanya oleh Allah. Terbuang waktu ini habis dia, hanyut, terbang, binasa. Hari demi hari ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat digunakan di Quran wal 'asr. Wal 'asr itu artinya perasaan. Demi perasaan. Orang harus memeras waktunya agar dia mendapatkan saripati kehidupan yang bermakna. Kita harus bagi-bagi waktu kita, kapan mencari nafkah, kapan bercengkrama dengan keluarga, kapan kita menyembah Allah, dan kapan kita waktu menambah ilmu pengetahuan kita. Semoga Allah meridhai usaha kita. Amin. Baik, tema kita hari ini fiqhul yaumiyah, fikih harian. Kita akan bahas pada hari ini etika meludah. Agama kita ini adalah agama yang syarat dengan peraturan. Andaikan Allah tidak membimbing Nabi Muhammad, maka agama ini tidak akan layak dijadikan sebuah agama, sebuah panduan, sebuah acuan. Andaikan agama Islam ini dibuat menjadi sebuah state, sebuah negara, maka panduan agama Islam ini sudah memadai. Dibentangkan sebuah negara, silakan Islam mengaturnya. Islam sudah punya konsep, sebagaimana demokrasi, sebagaimana komunisme, mereka mempunyai ciri-ciri bernegara mereka. Islam juga punya. Ya, Bapak mau bicara tentang apa? Tentang urusan mengatur tentang pidana, tentang kejaksaan, keadilan, ada namanya fiqhul idalah. Mengatur tentang bank, perbankan, mengatur tentang asuransi, dan segala macam lah tentang hal yang bersifat kehidupan kita hari-hari. Ada mengatur namanya fiqhul muamalah. Mengatur tentang cerai, tolak, cerai, LGBT, segala macam, ada namanya fiqh munakah. Mengatur tentang penjara, hukuman di penjara atau dipancung, namanya fiqhul jinayah. Mengatur tentang kehidupan rumah tangga, namanya fiqhul syakhsiyah atau fiqhul usrah. Mengatur tentang pribadi namanya fiqhul fardiyah, fikih pribadi. Jadi beres, Bapak ingin bicara, motong kuku saja diatur. Menyisir rambut saja diatur. Memotong jenggot, kumis saja diatur. Ya. Sepintar apa Nabi Muhammad ini kalau tak dibimbing oleh Allah? Semua ada aturan. Ya, semua berjalan, bergerak, menoleh, melompat, bahkan yang kita kaji pada hari ini meludah. Ya, ada agama segini. Nabi Isa itu meninggal dunia, dia hanya meninggalkan tauhid saja. Begitu dia meninggal dunia dia tinggal tauhid, udah, makanya kata beliau,
dalam kitab Injil Barnabas pasal 18-19, wahai guru, kata muridnya Andaraus, apa ciri-ciri nabi terakhir itu? Dia akan setia diikuti awan. Satu. Yang kedua, dia akan menghapuskan penyembahan berhala. Terus, tidak ada yang beriman di antara kalian kecuali 12 orang. Siapa namanya wahai guru? Disebutkan langsung pasal di bawahnya, namanya Muhammad. Atau di istilah Injil jadi Ahmad. Ya. Ada orang mengatakan begini, Pak. Dia katakan, kenapa orang Islam itu percaya kepada Muhammad? Kenapa? Karena kitab sebelumnya kan Ahmad. Kan kitab sebelumnya itu Ahmad dijelaskan, Ahmed. Nah, dalam As-Sab dijelaskan itu, min ba'dismu Ahmad. Kenapa Muhammad? Ini orang tidak paham hadis ya. Nama Nabi Muhammad itu ada 5. Saya pernah sampaikan ya. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Mahi, ada Hashir, ada Aqib. Hadis Imam Bukhari. 5 nama Nabi ya. Bapak boleh pakai nama cucu, atau boleh juga pakai buat nama anak dari istri kedua. Ya, tua-tua mesti kedua ya. Jadi 5 ya. Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir, Aqib. Muhammad artinya yang dipuji. Ahmad artinya yang sangat terpuji. Mahi artinya yang menghapus. Aqib artinya belakang, nabi belakang. Hashir artinya yang mengumpul. Jawabannya ya. Begitu turun para nabi, tak sempurna syariat. Ada syariat di zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu begini, Pak. Kalau ada orang buat dosa, itu ada spesial tukang juru tulis menulis di depan rumahnya. Tadi malam si fulan berzina. Begitu orang lewat, orang mengucilkan dia penzina di satu keluarganya. Atau besok juga ada melakukan kejahatan, ditulis dia tadi malam mencuri, ditulis itu. Itu syariat mereka, dipermalukan. Kalau mereka buat dosa, faktulu anfusakum, kata Allah, bunuh diri kalian. Begitu syariat Nabi Musa itu, ngeri kan? Kalau bapak punya baju, lalu baju itu punya kotoran, bapak cuci tak mempan itu, potong. Imam Qurtubi menjelaskan mereka harus memotong kulitnya. Jadi kalau bapak kena najis, bapak potong kulit bapak. Tapi khilaf para ulama, kulit di situ maksudnya bukan kulit badan. Baju terbuat dari kulit hewan. Jadi tak mempan air. Begitu kena najis, gunting itu. Makanya tambal-tambal zaman dulu, tambal-tambal bukan karena miskin. Karena tidak bisa air itu mensucikan. Tambal, gunting ke bekas kotoran tadi, ambil lagi yang bersih, tempel, jahit lagi. Compang camping jadi. Itu syariat mereka ya. Kalau perempuan menstruasi di zaman dulu, Nabi Musa itu disisihkan, Pak. Tak boleh makan sama suaminya, serumah tak boleh, di pinggir sana. Setelah Nabi Muhammad datang, kata Nabi apa? Isna'u ala kulli syai'in illa tijah. Sekarang kalian jika istri menstruasi tak apa-apa makan bareng. Nah, tenanawan kata orang barat ya. Makan bareng, tidur bareng tak apa-apa. Tapi tolong kata Nabi, jangan sentuh yang satu lampu merah itu. Lagi anak sekarang sih nggak apa-apa, pegang jamah, cubit juga ya. Tapi jangan menyentuh saja. Illah tidak. Itu cara zaman dulu begitu. Syariat. Datang Islam ada yang dipakai syara'a man qablana, ada yang ditinggalkan. Dipakai, ditinggalkan. Makanya nanti panjang permasalahannya ya. Bagaimana adat bisa menjadi sebuah ibadah dan bagaimana tidak. Ya. Nah, orang Arab itu kalau menjamu tamu sangat menghormati tamu mereka. Makanya pengayom kota Makkah namanya rata-rata rajanya itu dibuat gelar namanya Khadimul Harmain. Itu raja-raja itu dikatakan Khadimul Harmain, pelayan buat tanah haram. Yang datang siapa? Duyufur Rahman, tamu-tamu. Makanya siqayatan wa himayatan. Bani Hashim itu, Pak, dia itu marbot masjid dia. Suka mau kasih minum kepada jamaah haji. Dan menjadi marbot Masjid Haram itu terpuji. Ya.
Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah termasuk mereka marbot masjid. Istilahnya begitu. Apa dalilnya? Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim kepada Ismail, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'as." Wahai Ibrahim, Ismail, tolong bersihkan antahhira, bersihkan kalian berdua Ka'bah ini kata Allah. Dan akan ada orang yang tawaf nanti dan beribadah kepada Allah. Itu dalil tentang marbot. Ada tentang marbot di masjid ya, yang di Quran ya. Sekarang kita masuk kepada langsung ke tema. Sebelum kita sebutkan etikanya, saya ingin membacakan dulu air liur. Penemuan Universitas Chile. Apa manfaat air liur ludah? Pertama begini Pak, ini ludah kategori mustaqdzarah, huruf qaf ya, mustaqdzarah, bukan najis, menjijikkan. Ini belekan, ingus, conge, ya, menjijikkan. Ludah, menjijikkan. Reak, dahak, menjijikkan. Kalau kena baju tak batal sholat. Menjijikkan ini tidak najis. Hanya kata ulama salaf, jika engkau baca Quran, ada larangan mereka, jangan pakai ini. Quran ya, dimakruhkan. Kenapa? Karena ini menjijikkan, engkau colek kepada kitabullah. Bukan tak boleh ya, kurang bagus. Ke orang juga sama, Pak Jenal apa kabar? Apa kabar Pak Jenal? Saya colek pakai ludah saya. Pak Jenal gimana? Marah nggak? Kasih lagi 2 kali. Nah, jadi itu ya, kalau musafir bagaimana Pak caranya Pak? Ya terserah bagaimana cara. Dikubet-kubet aja, jangan pakai ludah. Kalau terbiasa lama pakai ludah ya. Itu etika terhadap mushaf. Ya, etika kepada kitab Al-Quran. Lalu air liur tadi, air ludah ya, dia tidak najis. Dan jika dia tertelan dalam berpuasa atau sholat, ya, di sini terkumpul ludah itu, ditelan dia, itu batal sholat ya. Itu kategori makan dan minum batal sholat. Bapak habis makan rendang, nyangkut di sini, ditendang-tendang sama lidah aja. Ketelan itu batal sholatnya itu. Termasuk mengumpulkan air ludah tadi. Telannya. Itu batal. Kecuali yang mengalir di sini, karena ada mengalir seperti itu, langsung ke sini dia, licin mengalir, itu nggak apa-apa, asalkan jangan berkumpul di mulut dia. Berkumpul di mulut banyak, ditelan itu batal. Kategori minum dalam sholat. Ya, walaupun tidak penyakit juga lagi dalam kategori itu dapat membatalkan sholat karena yang kategori makan dan minum. Baik. Air liur ludah ini, dia mempunyai pertama antiseptik, antibakteri, anti kuman lah ya, antivirus. Nah, ini keajaiban Allah menciptakan, bagaimana Allah menciptakan air liur ini ada manfaat. Salah satunya kata para ilmuwan, dia bisa mengobati jerawat. Ya, habis orang bangun tidur, ya, sebelum dia makan, minum, sikat gigi, itu dianjurkan mengambil air liur dia, lalu jerawat dia ditempelkan sini. Lalu kata para ilmuwan, tunggu sekitar 15 menit. Nanti dibongkarnya bakteri di jerawat itu, setelah itu baru nanti dia basuh. Nah, itu kata para ilmuwan menjelaskan kenapa? Karena ada kandungan air liur itu sebagai antiseptik alami yang bermanfaat membunuh bakteri dan mempercepat penyembuhan luka terhadap jerawat. Itu pertama ya, bahwa kita mempunyai tubuh ini, obatnya di tubuh kita juga. Yang kedua, membuat cepat luka menjadi kering karena dia mempunyai kandungan protein kecil namanya histasin. Ya, namanya histatin. Ada namanya histatin itu ada anak kecil itu ya, histatin. Bukan histatin, apa namanya? Ada tatin di ujungnya. Itu agak ampuh. Dia punya protein kecil. Nah,
Nah, makanya Nabi Musa itu begitu dia tangan dia kena api, kan langsung reaksinya sendiri. Langsung dia masukkan tangannya ke mulutnya Nabi Musa. Ke Nabi Musa ya. Kenapa? Karena ada obat pada air liur itu. Supaya luka daripada itu tidak membesar, menggendut dia. Saya sudah coba itu. Kalau kakak kena kompor, saya masuk langsung. Dikit-dikit dia. Supaya air liur itu masuk. Sehingga nanti tidak kembung dia. Kalau dibiarkan kembung dia. Ya kembung kulit itu karena nanti di beberapa waktu dipucit keluar air. Langsung mulut. Obat. Nabi Muhammad memanggil Ali. Coba panggil dulu Ali bin Abi Thalib. Begitu dipanggil, datang Ali, ternyata dia tidak hadir karena dia sakit mata. Min rahmatal Ali. Apa perilaku Nabi? Nabi ludahnya sama orang marah. Apa terjadi? Lalu matanya pun menjadi sembuh. Kalau kita umpamanya menyerahkan ini kepada mukjizat, ya pasti mukjizat Nabi. Tapi kalau kita ingin teliti secara ilmiah, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Itu persis sahabat, begitu ada kepala suku digigit ular, nah, apa terjadi? Mereka tak bisa buat apa-apa. Obat kesini sudah membiru tuh badan. Kalau nggak mati di kepala suku. Panggil sahabat Nabi. Tadi awalnya sahabat Nabi diminta, mereka minta supaya dijamu makan. Penduduk itu tidak mau kasih. Sampai kepala suku itu dipatok ular. Lalu setelah itu cari obat tak ketemu, panggil sahabat Nabi, tolong obati kepala suku kami. Baik, kami akan obati, kasih kami kambing. Baik, sepakat beberapa puluh ekor kambing. Singkat cerita, mereka tak tahu baca apa, kecuali cuma Fatihah saja. Mereka tahu ini ayat Tuhan dan mereka cuma memadakan pada Fatihah, mereka baca itu. Tiupkan, diminumkan, lalu disatukan sembuh kepala suku. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kami begini. Apa kata Nabi? Dari mana kalian tahu bahwa Fatihah bisa menjadi obat ruqyah? Karena air itu menjawab dia. Itu penemuan di Jepang, yaitu power of water. Menjawab dia itu, Pak. Terima kasih, kristalnya bagus. Kurang ajar, hancur kristal. Airnya menjawab dia. Badan kita ini hampir 60-70% ini air isinya. Nabi Muhammad suka berzikir dia. Kata para ilmuwan, jika orang suka berzikir, air darah itu membuat sehat. Dibuat zikir itu. Karena seperti tadi baca Fatihah kan. Dan Nabi Muhammad tak pernah sakit selama hidup 63 tahun. Kecuali beliau menjelang ajal nyawa meninggal dia dengan demam panas. Tidak ada penyakit itu. Karena badannya dizikirin terus. Ibnu Qayyim menjelaskan hampir kira-kira 60 manfaat zikir. Salah satunya membuat sehat badan. Namanya itu berobat tanpa dokter. Baik, itu membuat luka kering sembuh dengan ludah. Lalu berikutnya pertahanan tubuh. Anak kecil itu, Pak, andaikan dia tak punya obat. Anak kecil ini kan anak kecil 1,5 tahun. Saya punya bayi juga 2 tahun. Ini tangan masuk. Kenapa mereka tak langsung drop? Begitu banyaknya kuman pada pegang buah, kulitnya berkotor dipegang dinding, pegang TV begini. Kenapa tak langsung drop mereka? Kecuali nanti melemah air liurnya, kandungannya kata para ilmuwan. Kenapa tak langsung drop? Karena air liur itu mempunyai anti bakteri, antivirus kata para ilmuwan. Nah, sanitizer itu hati-hati, jangan terlalu banyak sanitizer itu, ya, karena dia membunuh bakteri. Begini Pak, setiap kuman pasti buruk. Bakteri belum tentu buruk. Bakteri itu ada yang bagus, ini tubuh kita ada bakteri. Begitu makan kita dihancurkan sama dia. Kotoran, jadi kotoran. Di bakteri kotoran ada. Kalau nggak ada bakteri apa sih? Makanya ketika orang di meningitis disuntik muhajir, itu bakteri itu, hanya bakteri ini terjadi khilaf ya, dimasukkan ke enzim sapi, lama berkembangnya. Itu sudah diteliti Profesor Dr. Murif ya, di daerah mana yang membuat HP Nokia ya. Finlandia kalau salah ya, teliti itu kenapa diharamkan atau tidak? Karena bakteri itu ketika dimasukkan enzim sapi bantuk tak mau besar, dimasukkan ke enzim babi langsung berkembang dia. Di sini khilaf. Ya, MUI mengatakan haram.
Tapi beliau tidak, karena bakteri itu diambil, itu dilepas lagi, enzim babi itu dilepas dia, ini dimasukkan, disuntikkan. Bakteri itu kita butuhkan itu buat antibodi kita di Saudi. Karena banyak 2 juta orang yang kurang dengan bentuk yang bersih, yang baku, segala macam bakteri, masukkan itu sebagai vaksin. Gitu ya, bakteri itu belum tentu buruk. Kalau kuman pasti jelek. Virus, makanya virus juga tidak bisa kita mengangkat virus hilang dari dunia ini. Karena virus itu dibutuhkan. Yang bisa idfa, ya Allah, angkat wabah ini. Bukan angkat virusnya, corona bukan. Karena alam ini membutuhkan siklus alam ini membutuhkan. Ada yang menjatuhkan, ada yang menaikkan. Ya, baik. Termasuk nanti air liur ini untuk jadi, dan dia bisa berikutnya menjadi sampel. Orang ingin tahu situasi jantungnya bocor, jantungnya rusak, situasi badan dia bagaimana, itu diambil sampel air liur. Termudah ya. Pertanyaan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menata itu budaya? Ya. Andaikan Bapak luka, Bapak biarkan saja itu, secara otomatis kata Pak Yanuan, itu jaringan kulit menjalin sendiri dia. Ya, nanti akan keluar cairan bening gitu tuh, habis luka itu bening kayak ya, bening kan? Pak ingat kan? Itu sedang dia balut, sedang dia tutupi luka itu. Bapak belum kasih betadin itu, Bapak masih biarkan itu. Secara otomatis Tuhan membuat terjaring-jaring di kulit bersatu sendiri itu. Bagaimana sistem itu Allah membuatnya? Tak ada ungkapan ma khalaqta hadza batila ya Allah. Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maafkan ya Allah, aku menzalimi. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada etika meludahnya sekarang. Tadi sudah kita jelaskan bahwa agama ini penuh dengan etika ya. Cara meludah diatur. Subhanallah ya, kita bersyukur di agama ini. Ya. Bersyukur, jangan lagi mencari lagi agama lain. Ya, ciri-ciri agama benar itu Pak, dia punya aturan setiap tingkah laku daripada penganut. Tak semuanya itu. Ya. Cara makan, cara minum segala. Dan hikmahnya alhamdulillah bahasa Arabnya walasiyah. Dan lebih anehnya lagi begitu diteliti Pak, ternyata berdampak ilmiah nih. Sunnah Nabi itu begitu diteliti secara ilmiah kesehatan berdampak dia. Itu kata Nabi ada 2 benda halal bagi perempuan, haram bagi pria. Apa itu? Al-harir, sutra, wadhab, emas. Laki-laki nggak boleh pakai emas. Apa kata para ilmuwan? Kalau dia perempuan, masuk senyawa kimianya itu masuk melalui kulitnya karena pakai emas tadi. Perempuan itu dia hanya dengan menstruasinya. Ada bertanya, Pak Ustadz, kalau dia nggak menstruasi bagaimana? Sistem tubuhnya menghancurkan senyawa kimia emas itu. Tapi bagi laki-laki tak bisa dia. Makanya kena penyakit Alzheimer, pikun dini. Maka laki-laki dilarang pakai emas. Dulu para ulama mengatakan begini, jangan pakai bejana emas dan perak, jangan pakai cincin. Kalau nggak salah saya itu Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, nanti orang miskin itu sakit hati dia, bapak itu ya, giginya aja emas gitu. Ya, kita aja susah makan. Jadi sosial saja tuh. Ulama dulu belum meneliti dampak ilmiahnya karena keterbatasan teknologi kan. Sekarang diteliti itu, orang kalau dia makan pakai sendok saja, itu merusak sistem pencernaannya itu. Saya sudah pernah sampaikan ya. Kalau bapak makan pakai tangan 1,5 jam hancur makanan. Pakai sendok 6 jam itu. Kena nikel tadi. Kampung saya dulu kalau daging rendang itu bagaimana melembutkannya? Masukkan daun pepaya. Atau ada sudik panjang itu buat ngaduk itu. Masukkan ke dalam, robohkan, diamkan itu. Nanti keluar kimianya supaya lembut daging. Jadi lembek daerah perut kita ini. Lambung itu jadi lembek. Gampang penyakitan, usus gampang sakit, radang, dan penyakit di sini. Kata Nabi, al-ma'idatu baitudda. Perut besar ini kata Nabi sarang penyakit di sini. Perbaiki pencernaannya supaya tak stroke, tak bisa kemana-mana, tak menjalar kemana-mana.
Ya, baik. Apa etika meludah pertama? Yang pertama Nabi anjurkan kita meludah. Ya, hendaklah engkau meludah. Nanti terjadi khilaf antara dalam sholat sama luar sholat. Tapi saya sampaikan dulu, dalam sholat jika ingin meludah, jangan ke arah depan. Ya, ini sudah pernah saya bahasakan ya, karena Rasulullah menemukan ada di dinding itu mihrab ludah kering. Lalu Nabi mengambil kayu digosok supaya rontok ya. Lalu beliau berkata, jika seseorang ingin meludah ketika sholat kata Nabi, jangan ke depan. Karena ketika di depan itu ada Allah. Makanya kata Ibnu Khuzaimah, jika ada orang suka meludah ke depan, nanti Allah akan bangkitkan di padang mahsyar, mukanya ini penuh ludah, hijau-hijau gitu. Ketahuan nanti itu suka meludah ke mihrabnya, ke depan. Makanya bagaimana? Jangan ke depan. Apa sebabnya? Ketika orang sholat itu kata Nabi, yunadi rabbah. Dia sedang memanggil, yunadi itu munada, menyeru-nyeru, memanggil-manggil Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata kita ya. Itu Allah jawab. Kata Allah, hamid abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, sana'a abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku sedang mengangkat aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, ada baini wa baina abdillah hijab. Ini antara aku dan hambaku tak ada lagi penghalang. Minta tolong saudara. Aku gabungkan kata Allah. Jadi begitu diludahi Tuhan kita sedang dialog ke Tuhan itu. Makanya kata Nabi dalam kitab Sifatus Shalah Syekh Albani ya, jangan kalian sholat matamu kemana-mana itu. Nanti Allah tidak mengembalikan pandanganmu itu jadi juling. Hadapan. Barang siapa dia berpaling kata Allah, dia sholat dia berpaling-paling gitu. Karena Allah kalau kita sholat itu Allah sedang melihat kita itu. Dia begini-gini dia. Maka Allah pun memalingkan dirinya dari orang itu kata Nabi. Nah, makanya ada ihsan itu. Ihsan itu apa tuh? Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Engkau sembah Allah seolah-olah kau lihat dia. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Jika engkau tidak melihatnya, tapi yakinlah dia sedang melihatmu itu. Jangan kamu marah, keyakinan saja, yakin saja. Dan Allah itu akan menganggap kita ada jika kita anggap dia ada. Itu kuncinya begitu tuh. Bapak bermanja-manja sama Tuhan, bermenggek-menggek, minta tolong kepada Tuhan. Begitu Tuhan. Anggap Allah itu kita bersama Tuhan itu akrab. Tuhan, tolong berkait saya Tuhan. Akrab begitu sama Tuhan itu. Baru nanti akan terkabul doanya. Kita itu kayak jauh sama doa itu. Doanya cepat sekali doanya. Mintanya pun innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafillah. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang bermain-main dan lalai. Dia tak faham minta apa dia. Asal baca aja karena hafal dia doa itu panjangnya keluar aja dia. Dia tak maknai minta apa dia. Harus dimaknain. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas akalnya, hadis sahih ya, adalah orang yang semakin pendek permintaannya dalam doanya. Maka aku suka kata Nabi doa yang satu ini. Apa itu? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tercover semuanya dari matan dunia, kebahagiaan kebaikan dunia di akhirat dan terjauh neraka. Habis selesai. Sampai Nabi rubah ujung hak. Itu kan ayat itu ya. Jadi apa? Dari Rabbana jadi Allahumma atina. Minta kepada Tuhan itu benar. Tak bisa bahasa Arab. Makin pendek permintaannya, semakin nampak jelasnya dia. Simpel meminta, tapi mencakup semua doa dia. Ya. Walaupun doa panjang tak salah ya, tak salah. Tapi kadang terlalu lama pegel juga ya. Amin amin amin. Saya di kampung itu, udah hafal murid itu. Lama doanya kencang aminnya itu, nyuruh berhenti itu. Baik, itu pertama, jangan arah ke depan. Lalu berikutnya kata Nabi, jangan arah ke kanan. Karena malaikat diganggu. Atau Nabi mengajari kita untuk menghormati sisi kanan.
Agama ini afid, untuk arah saja diatur semua. Untuk arah saja diatur. Luar biasa. Arah kiblat begini, diatur juga. Karena dia mengandung pahala atau tidak. Termasuk juga arah kanan. Agama ini mengagungkan bagian kanan, Pak. Pak Amman utiya kitabu biyamini fayaqulu, ada orang dikasih kitab sebelah kanan, fayaqulu hadu muqra'u kitabiyah. Nah, yang aku dapat kitab sebelah kanan. An inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Nah, aku sudah sangka sih nanti ada hisab, aku dikasih kanan, tanda baik aku selamat. Kanan. Ya. Anna Rasulullah at-tayammun ala kulli syai. Nabi suka mengkanankan semua urusan fi tarajjulihi wa tana'ulihi. Menyisir aja kanan. Nah, baru kiri. Kalau dia mau boleh belah pantat dia. Nah, bermemper tempatnya. Nah, gitu. Kanan dulu, kumisnya sisir kanan. Baru kiri. Jenggot kanan dulu kiri. Sudah? At-tayammun ala kulli. Wa tana'uli, pakai sendal juga begitu. Kanan dulu. Ada makanan, ada orang tua sebelah kiri, ada anak muda sebelah kanan. Lihat, Nabi Muhammad menghormati anak muda. Seharusnya aku kasih makanan ke kau nih, karena kau sebelah kanan. Minta izin, boleh nggak ke kiri aku kasih dulu? Minta izin Nabi. Itu kanan itu, jangan disepelekan. Makanya Syekh bin Bas ditanya, Syekh, saya itu punya sendal. Kalau dari masjid kalau nggak salah itu, ketendang sendalnya itu. Jadi sebelah kanan itu agak jauh dikit semeter. Boleh nggak aku pakai dulu kiriku, baru kananku lompat nyamperin kanan? Kata Syekh, lah, jangan. Kenapa? Engkau harus menggunakan, engkau jangan dulu pakai kirimu. Angkat sendalnya atau dorong sendalnya ke depan, baru pakai kanan dulu baru kiri. Tapi kan cuma beberapa meter aja Syekh. Jika engkau bisa menghindari neraka beberapa langkah, kata Syekh, lakukan itu. Jadi kanan kiri itu ini ibadah. Ini ibadah. Ya. Bahkan Nabi juga menyuruh kita masuk ke rumah itu kanan dulu juga. Ini pintu ya. Nabi itu melarang kita bertamu Pak di depan pintu begini. Assalamualaikum. Itu dilarang Nabi itu. Iya. Amamul bab di depan pintu dilarang Nabi. Karena kalau dibuka nanti itu pintu, yang terbuka aurat melompat dia. Rumah dia berantakan jadi aib dan malu nanti sahibul bait belum sempat dia rapikan rumahnya. Lalu bagaimana? Min syaqil aiman. Ini pintu Nabi di sini. Assalamualaikum. Atau kadang-kadang Nabi sebelah kiri juga. Tapi Nabi sering sebelah kanan. Itu. Kalau beliau salaman kanan dulu diputarnya. Makan, jangan makan tangan kiri itu makan setan. Dan cara makan orang kafir ya, dalam surah Muhammad dijelaskan itu. Orang kafir itu ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti binatang. Saya cuma pernah sampaikan dulu bagaimana Trump, ya, Donald Trump. Raja Salman melihat waktu Raja Salman. Dia sudah makan berdiri, tangan kiri ngobrol lagi. 3 itu. Tangan kiri berdiri ngobrol. Kata Raja Salman, kata dia kalau minum tangan kanan, Donald. Tangan kanan. Tapi dirubahnya, minumnya gini, dirubahnya kanan. Tolong Pak ya, kata para ilmuwan, jika kalian minum berdiri, lihat perhatikan ya, berdiri. Kok berdiri? Kata Nabi, muntahkan itu. Sampai begitu Nabi, hadis Imam Muslim. Sampai kata Nabi, muntahkan. Ketika engkau teringat engkau berdiri minum, muntahkan air itu, duduk dulu baru minum. Sampai ada muntahkan, serius itu Nabi. Bukan mengatakan wajib ini ya, nanti hukumnya memang sunnah. Kata para ilmuwan, jika orang berdiri minum, itu dinding-dinding perut kena percikan. Dan itu merusak lambungmu, kata para ilmuwan. Kalau dia sedang duduk, nggak kena percikan dindingnya, karena langsung central lobe, lambung ada tempat sphincter itu, penyaring itu. Nggak langsung ke dinding dilemparkan air, tak terpercik dia. Sehat. Itu saya bilang begini, Pak, namanya berobat tanpa dokter. Rajin saja kita mengikuti Nabi, itu namanya otomatis kita berobat tanpa dokter.
Namanya tibbun nabawi. Bapak makan yang terlalu penuh. Kan Nabi mengatakan gitu. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat nafas. Ini kalau makan harus penuh segini. Baru kenyang dia, baru berhenti dia. Ya, kan nggak begitu kita makan itu. Ya, banyak berjalan, bergerak. Kan Nabi suruh banyak bergerak, berjalan. Makanya berjalan kaki dianjurkan ke masjid, bukan naik kendaraan. Ya. Sampai ada satu suku kalau saya Bani Salama ya, tinggal di situ. Begitu tinggal di sana, kenapa kalian tinggal di sini? Kami ingin gampang ke masjid, dekat ke masjid. Sampai ke kabar kepada Nabi. Kata Nabi, semakin jauh jaraknya, semakin besar pahalanya. Nangkah itu kan. Akhirnya sahabat tadi tak jadi pindah dekat Masjid Nabawi. Karena dia lebih pahala. Ada sahabat, dia berangkat ke masjid itu. Kalau malam berangkat dia, gelap-gelap. Kalau siang dia berangkat panas-panas. Seseorang menawarkan, bagusnya engkau ini kalau siang supaya tak terbakar kakimu, pakai kendaraan. Malam supaya engkau nggak diganggu binatang buas, pakai kendaraanmu, ontamu. Enggak, aku tak mau, aku ingin dapat pahala langkah kakiku ini. Dilaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Dia ingin begitu Rasulullah. Kata Nabi, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan artinya bergerak. Kalau jarang bergerak kita ya itu banyak diam. Nama laki-laki ini Pak di atas 40 tahun, syahwatnya mulai berkurang. Berkurang bukan tak top chair ya, masih mulai goyah lah turun. Tak seperti 25, 35 ya. Seiring dengan itu kata para ilmuwan, menggendut daerah perutnya, lemaknya timbul di sini, menggumpal di sini. Itu seiring gitu ya. Itu namanya hamil tanpa anak. Oversize. Ya, laki-laki begitu. Seiring dengan itu, tapi syahwatnya tak mati. Karena kata Profesor Dr. Zabur Najjar, ilmuwan saintik Al-Quran, laki-laki ini dibuat oleh Allah mempunyai 5 juta saraf perangsang. Itu ada pada mata, kuping, dan pada penciuman. Ini nih, Bapak dengar di balik dinding ada perempuan lenjet. Ketawa-tawa. Kan penasaran kita. Siapa AWW ini? Ada perangsang di sini nih. Menarik supaya ingin melihat. Mata begitu melihat perempuan celana pendek, separuhnya ke bawah tak pakai celana, langsung naik syahwatnya. Cium parfum, karena kita punya perangsang. Makanya di Quran tidak disebutkan ada bidadari, tapi cuman hurun maksuratun fil khiyam, bidadari. Tahu nggak kenapa? Karena yang mengajar itu laki-laki. Setiap ada demand, ada supply. Laki-laki yang mengejar sperma, mengejar ovum ini. Perempuan protes, kenapa nggak ada bidadari Pak? Nah, karena laki-laki itu tak perlu, perempuan itu menunggu sifatnya. Kalau ada perempuan datang kepada kita, bang aku cinta padamu, I love you full, kawini aku, kan ngeri kita. Ini perempuan benar nggak ya? Tapi kan kita perempuan semakin malu dia, menjaga muruahnya semakin mahal. Maka tak disebutkan bidara, walaupun Syekh Saleh Ibnu Utsaimin menjelaskan nanti istilah bidadara laki-laki juga ada. Wallahu a'lam. Dengan keumuman ayat yang disampaikan Allah. Ya, itu kondisi. Ya. Lalu jangan sebelah kanan tadi ya, sebelah kanan. Harus sebelah kanan. Berapa tuh? 50 berapa? Pak Muazzin. 1 menit lagi ya. Habis. Setelah itu terakhir, yang boleh bagaimana? Sebelah kiri. Kiri itu harusnya kalau dia sholat di bawah kakinya, karena tidak mungkin di masjid kotor masjid, maka min tarafis thawb ada 2. Di ujung sini bisa, kalau betul-betul di sini penuh, bisa di ujung sini, kerah baju. Ya bagaimana Bapak sholat 4 rakaat. Di rakaat pertama sudah meler. Begitu tak sengaja, kan hijau itu mengumpul di sini hijau itu. Bagaimana sih? Alhamdulillah. Bisa melompat itu air. Ini kondisi darurat sebenarnya. Maka dibuat solusi oleh Nabi, baju dia dilepeh. Habis itu lapin aja gitu. Ya baju dia kok. Bukan baju orang kan, baju orang itu tadi. Awalnya pengantin. Ya, baju dia.
Gimana yang gampang? Yang jelas sebelah kiri dia lakukan terhadap. Dan hati-hati di pernaik kendaraan kata para ulama. Jangan kau naik motor, nanti kena orang nggak sengaja itu. Kok ada air? Hijau nih. Naik motor gitu. Maka lambatkan, buang di sebelah kiri ke got, baru engkau tancapkan lagi. Itu etikanya ya. Tapi begitu diatur para ulama supaya jangan kena percikan orang terhadap mudah-mudahan. Dan jika dia ada kelihatan banyak, timbun. Ya, jangan teriak itu banyak kelihatan sehingga akan mengganggu terhadap iman orang. Sebab kita khawatir dari ludah itu, mana tahu ada yang punya penyakit, dari ludah itu akan timbul penyakit. Tapi tidak semuanya, karena anak kecil itu boleh ditahnik dia. Tahnik tahu ya, Nabi Muhammad makan korma, lalu ambil kormanya ke langit-langit bayi itu. Tahnik namanya. Kalau seandainya ini semua kotor dan jorok, tak mungkin Nabi menyuruh tahnik untuk terhadap bayi kecil. Karena dia punya obat juga di sini, antibakteri, antivirus. Ya, nah, jelas tapi harus disorot ini ya. Jangan dari kuning semua. Baik, demikian dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa berbagi ilmu dan amal soal kita tentang fikih harian yang kita amalkan sehari-hari. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.